terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat waktu yang sungguh indah. Dalam hadirat-Mu kami tenang. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Hari yang luar biasa. Waktu yang sungguh indah ini gak akan kami lewatkan begitu saja. Kami mau terus melibatkan Engkau. Kami mau terus dituntun oleh Engkau. Kami mau terus disentuh oleh Engkau. Kami mau terus mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu Tuhan. Jemaat, katakan pada Bapa, Engkau segalanya. Engkau yang berarti bagi kami Bapa. Kami tak mau jauh dari-Mu Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada, kami mau melakukan segala yang Kau perintahkan. Hamba berdoa biarkan hari ini hidup kami terus diselaraskan dengan firman-Mu. Biarkan hidup kami terus berpadanan dengan firman-Mu. Karena sesungguhnya firman Tuhan itu mungkin dan menyenangkan untuk kami lakukan. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus, ajari kami. Ajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa hari ini, biarkan umat-Mu boleh terus mengalami Engkau. Umat-Mu hari ini boleh terus mengalami kerinduan akan pribadi-Mu. Dan hamba berdoa, berkati umat-Mu hari ini. Segala hal yang akan mereka kerjakan, segala perkara yang akan mereka hadapi, mereka tahu mereka tidak sendiri. Mereka tahu mereka bersama dengan Tuhan. Mereka tahu mereka akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan. Mereka akan mengalami apa yang belum pernah mereka pikirkan, apa yang belum pernah timbul dalam hati mereka, apa yang belum pernah Tuhan mereka duga-duga. Itulah yang akan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Aku menyerahkan setiap umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu. Biarkan mereka terus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Ampuni kami kalau kami punya kesalahan. Pulihkan kami. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus berada dalam dekapan-Mu, di dekat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau yang terindah, Kau yang termanis. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini.
Tiada Allah Tuhan ya seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Yesusku. Ku tinggikan nama-Mu ya Yesus. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Bapa. Kami mau terus tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh keagungan. Amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Yesusku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih. Kami sembah Engkau. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah satu-satunya yang hidup dan yang berkuasa. Bapa, setiap lutut akan sujud bertelut kepadamu. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ku sembah Kau ya Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu sampai selama-lamanya. Biarpun hatiku, dagingku habis lenyap, tetaplah Engkau Tuhan satu-satunya. Tetaplah
Aku akan menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib itu Tuhan. Engkaulah Yesus. Oh yes, 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 yes Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Bapa, hatiku tertuju padamu. Kekuatanku boleh habis, oh tubuhku boleh hancur, tetapi mulutku kan tetap menceritakan perbuatan-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. Oh Bapa, sungguh Bapa, Engkaulah Tuhan yang tak terkalahkan. Engkaulah Tuhan yang kami sanjung. Oh, terima kasih, terima kasih. Bapa yang baik, kami boleh kehilangan semuanya, tapi kami gak mau kehilangan Engkau. Keadaan kami bisa terpuruk, tetapi kami gak akan pernah berhenti mengucapkan kebesaran-Mu. Kami gak akan pernah Tuhan bosan untuk berkata kebesaran, keagungan hanya ada di dalam nama Yesus. Bapa, oh, biarkan setiap umat-Mu memahami ini, sehingga apapun bisa terjadi, apapun siap mereka hadapi, tetapi mereka akan tetap berkata, Yesuslah Tuhan. Mereka akan tetap menceritakan perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Oh, terima kasih. Haleluya. Apapun bisa terjadi, semuanya bisa tergoncang, tetapi tetaplah ceritakan nama Yesus. Biar setiap lidah mengaku, biar setiap telinga mendengar nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk waktu yang sungguh Tuhan tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Karena kami tahu Tuhan, waktu ini adalah waktu yang sangat berharga. Untuk itu kami gak mau melewatkan waktu ini begitu saja. Kami mau sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengalami pribadi-Mu dalam hidup kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan, dimanapun umat-Mu sedang berada saat ini, mungkin mereka sedang duduk di tempat tidur, mungkin mereka sedang duduk di meja, di kursi, ataupun di mana
Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan pribadi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ataupun mungkin saat ini mereka harus Tuhan dalam perjalanan Tuhan ke tempat pekerjaan mereka, hamba berdoa kuasa-Mu bekerja, pribadi-Mu Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dimanapun mereka berada, apapun yang saat ini mereka sedang kerjakan, ketika mereka sedang mengikuti morning devotion ini Tuhan, kuasa-Mu pasti akan mengalir, pribadi-Mu pasti akan menyegarkan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kirimkan firman-Mu bagi kami ya Tuhan, karena kami perlu firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Saya mau mengajak terus setiap umat Tuhan. Ya, kita boleh kehilangan semuanya. Bahkan mungkin keadaan fisik kita bisa semakin lemah, bisa semakin merosot. Tetapi sebisa mungkin dengan segala kekuatan kita, kita tetap akan terus menceritakan tentang nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang luar biasa. Haleluya. Saya mengajak kita membuka dari Amsal 22 ayatnya yang ke-29. Baik, puji nama Tuhan. Ya, saya akan membaca dari terjemahan bahasa Indonesia dan juga dari bahasa Indonesia masa kini. Jadi saya akan baca, maksud saya dari terjemahan baru dan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nah, dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bahasa Indonesia masa kini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Perhatikan ini setiap jemaat Tuhan. Secara khusus saya mau mengingatkan kepada setiap Bapak Ibu Saudara, baik engkau yang ada di marketplace, engkau yang ada di dalam dunia pelayanan. Saya mau ingatkan bahwa pengakuan itu akan datang ketika ada hasil yang kita tunjukkan. Amin. Bahkan saya mau berkata, hasil yang kita tunjukkan bukanlah sembarang hasil, tetapi hasil yang kita tunjukkan itu di atas hasil rata-rata orang-orang lain. Kalau boleh saya berkata, hasil yang kita berikan itu excellent. Wah, karena sudah nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada excellent. Tetapi saya mau berkata kepada setiap kita, seringkali ada banyak orang-orang percaya tidak menyadari, bahkan menganggap sepele yang namanya pengakuan. Saya mau berkata, pengakuan itu penting. Tetapi pengakuan akan terjadi, akan diberikan juga seiring dengan kemampuan kita. Nah, firman Tuhan tadi sudah berkata, orang yang cakap, orang yang bisa melakukan pekerjaannya dengan cakap, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, dipekerjakan di istana raja dan bukan di rumah orang biasa. Coba lihat ini Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan sudah mendorong, firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa memang setiap kita haruslah ahli di dalam bidang kita masing-masing.
Kalau bidang pekerjaanmu itu menuntut ya kepandaianmu di dalam engkau berkata-kata, maka engkau harus melatih terus dirimu untuk engkau bisa berkata-kata dengan baik, dengan benar, dan menarik buat orang lain yang mendengarnya. Karena saya mau berkata, kalau pekerjaanmu memang mengandalkan omonganmu, perkataanmu, atau boleh saya katakan maaf, mulut kita, maka sesungguhnya kita harus bisa ya mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang manis untuk enak untuk didengar. Amin. Kalaupun memang pekerjaanmu katakanlah ya mungkin kalau boleh saya menyebutnya mengandalkan ini ide gitu ya, maka engkau harus terus melatih pengetahuanmu. Engkau harus terus banyak melihat, engkau harus terus banyak belajar. Bahkan saya mau katakan juga, engkau harus banyak juga duduk diam di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau bisa mengeluarkan ide-ide yang cemerlang. Ya, karena saya mau berkata, setiap pekerjaan yang bisa melahirkan sebuah ide yang cemerlang itu nilainya juga sangat mahal. Makanya jangan sepelekan ya pekerjaan-pekerjaan kayak konten kreator ataupun hal-hal yang lain gitu ya. Karena itu mereka betul-betul mendapatkan ide. Ya, dan ketika ide itu mereka dapatkan, mereka presentasikan kepada seseorang, maka seseorang itu akan dengan mudah berkata, ini ide yang terbaru, ini keren banget. Nah, saya mau berkata kepada setiap umat Tuhan, apapun profesi kita, selama itu tidak pernah melanggar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka saya harus berkata, latih dirimu semakin tajam di situ. Karena saya mau katakan, ada sebab, ada akibat. Kenapa seseorang bisa sukses? Kenapa seseorang bisa kaya raya? Kenapa seseorang bisa dipromosi? Kenapa seseorang bisa dibutuhkan? Karena ini tadi, sebabnya ini tadi, dia cakap di dalam pekerjaannya. Pertanyaannya, sudahkah kita cakap dalam pekerjaan kita? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Karena saya mau berkata, ini ke depan ini, aduh, ya tenaga manusia lama-lama bisa digantikan betul-betul dengan apa? Robot. Betul. Betul. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh yang namanya robot itu. Ada banyak sekali yang gak bisa digantikan oleh robot. Nah, ketika kita terus melatih diri kita, mengasah diri kita, ada sebab, ada akibat. Yes, ini loh yang luar biasa. Jadi saya mau berkata ya, bahwa yang namanya sebab akibat itu ada ditulis dalam firman Tuhan juga. Mana ayatnya Pak? Iya tadi yang kita sudah baca. Untuk itu saya mau mengingatkan setiap umat Tuhan hari ini. Yang pertama, ingatlah, engkau akan mendapatkan sebuah pengakuan ketika engkau memiliki kemampuan. Haleluya. Engkau akan diakui kalau engkau punya kemampuan. Ya, kenapa seseorang mencari kita? Kenapa seseorang minta konsultasi kepada kita? Kenapa seseorang minta didoakan? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Karena mereka melihat waktu kita berdoa buat orang lain disembuhkan, orang lain ditolong, orang lain dikuatkan. Sehingga orang-orang akan datang kepada kita. Karena apa? Karena mereka melihat kita punya kemampuan. Saya mau berkata, apa sih yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi pada waktu itu selalu datang ketika Yesus ada di sebuah tempat? Coba perhatikan dalam firman Tuhan. Ketika Yesus ada di tempat ini, tempat ini, tempat ini, ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang. Kenapa?
Karena mereka mau mendengarkan pengajarannya Yesus, itu betul. Karena pengajarannya Yesus keren. Yesus cakap dalam mengajar. Yesus menghidupi pengajarannya dia. Keren. Orang datang. Tetapi jangan lupa juga, orang datang karena apa? Mereka mendengar bagaimana Yesus membuat mujizat. Mereka mendengar bagaimana Yesus mendoakan orang. Mereka mendengar bagaimana Yesus mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Ingat. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Ada sebab, ada akibat. Untuk itu ayo saya mendorong engkau yang pelayanannya di marketplace, jadikan dirimu ahli dalam bidangmu masing-masing. Katakan amin. Yes. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah apa? Engkau akan mendapatkan promosi ketika engkau berhasil melakukan sebuah tanggung jawab. Yes. Kalau engkau nggak pernah tanggung jawab dalam pekerjaanmu, engkau asal-asalan dalam pekerjaanmu, pelayananmu asal-asalan, engkau nggak pernah persiapkan firman Tuhan sungguh-sungguh, engkau nggak pernah persiapkan permainan musikmu sungguh-sungguh, engkau nggak pernah persiapkan pekerjaanmu sungguh-sungguh. Terus ketika yang lain dapat promosi, engkau iri. Yang salah sopo. Saya masih ingat dulu, saya nggak usah sebutin lah di mana gitu ya. Bagaimana ada perbincangan di antara para pemimpin. Kenapa? Karena di antara ada 3 pemimpin, mereka saling memperbincangkan siapa di antara kita bertiga ini yang akan menjadi top leader di antara yang 3 ini. Wah, mereka berbicara, wah, mungkin karena dia nih, karena dia dekat, mungkin dia ini karena dia begini, wah macam-macam. Tiba-tiba satu orang berkata, tenang aja, kalau big boss kita udah tahu bahwa kita siap, pasti kita akan diangkat dan diberikan promosi. Ini setuju sekali saya. Amin. Kalau big boss kita melihat bahwa kita bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, bahkan kita siap untuk dituntut lebih, maka percayalah pasti promosi akan datang. Katakan amin. Yes. Kalau engkau memahami hal ini, nggak akan ada iri hati. Yang ketiga, yang terakhir, engkau akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang engkau tabur. Yes. Saya punya satu teman namanya Hendry. Ya, dia seorang pemain gitar. Kalau di band rohaninya itu One Way. Tetapi dia juga bermain di musik sekuler bersama dengan para penyanyi-penyanyi yang terkenal di Indonesia. Salah satunya almarhum Glenn Fredly dan beberapa penyanyi-penyanyi yang lain. Karena saya kenal dekat dengan dia, satu kali saya pernah bertanya sama dia, "Bro, Hen, lu kalau belajar gitar dulu awal-awal tuh lu belajarnya satu hari berapa lama?" Saya tercengang dengan jawabannya dia. Dia berkata, satu hari dia belajar gitar 8 jam. Wow. Nggak heran. Permainan gitarnya keren banget. Nggak heran. Satu hari. Kita ini loh males-malesan. Terus kita mau dapat lebih. Aduh, mikir. Nggak heran teman saya si Hendry ini, ya, di mana-mana dia dipakai, di mana-mana dia diajak untuk main, baik itu di pelayanan, di musik sekuler, dia diakui. Satu hari dia pelatihan 8 jam, luar biasa. Saya cuma mau katakan, apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau engkau menabur persiapan sungguh-sungguh, maka engkau akan menuai apa yang kau sudah tabur. Amin. Ingatlah hari ini, sebab akibat. Sebab akibat. Di hadapan orang-orang,
di hadapan raja-raja, orang-orang cakap akan berdiri. Di istana raja mereka akan ada, bukan di rumah orang biasa. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Aku serahkan umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu. Biarkan setiap umat-Mu berani terus dan terus mempraktekkan firman. Hamba berdoa hari ini setiap firman Tuhan yang sudah mereka dengar, itu biarkan mereka lakukan, mereka hidupi di dalam kehidupan mereka. Dan sekali lagi hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu. Hari ini Tuhan, setiap umat-Mu yang berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Setiap umat-Mu yang sakit, Kau sembuhkan. Setiap umat-Mu yang terikat, Kau lepaskan. Setiap umat-Mu yang sedang Tuhan berbeban berat, segala beban mereka Kau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu yang sedang mengalami Tuhan derai air mata, biarkan Kau limpahkan sukacita. Setiap umat-Mu yang sedang mengalami ketakutan, Kau berikan keberanian. Setiap umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami kegundah gulanaan, yang sedang mengalami kebimbangan, biarkan Kau teguhkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha-usaha mereka, berkati segala pekerjaan yang dilakukan oleh tangan, kaki, mulut mereka, pikiran mereka diberkati oleh Tuhan demi nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah saat engkau keluar, saat engkau masuk, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.